Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen ASN yang sudah disampaikan oleh Ibu Mastina. Pada video kali ini, manajemen ASN itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, sinkronus. Sinkronus itu sudah disampaikan melalui materi yang disampaikan di Zoom. Dan yang kedua, secara asinkronus, itu kita belajar sendiri secara mandiri melalui Collabjar yang sudah diberikan materinya. Nah, pada materi manajemen ASN sebenarnya itu materi yang sangat berkaitan dengan agenda pertama dan agenda kedua. Agenda pertama sudah kita lalui, yaitu sikap dan perilaku bela negara, dan yang kedua pun sudah kita pelajari, yaitu nilai-nilai dasar PNS yang sekarang ini, yaitu core value-nya berakhlak. Nah, pada agenda manajemen ASN itu adalah lanjutan dari agenda 1 dan agenda 2. Jadi dalam prakteknya, dalam kesehariannya atau dalam aktualisasinya dalam pekerjaan sehari-hari, tetap diperlukan manajemen ASN. Nah, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN. Nah, ASN sendiri itu kedudukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu dibagi dua, teman-teman. Yang pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS. Itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan yang kedua, itu ada namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, atau biasa kita singkat biasanya menjadi P3K. Merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Nah, ASN ini memiliki fungsi dan tugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mereka sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan terakhir, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu hak-hak PNS? Hak-hak PNS itu sudah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Antara lain, gaji, tunjangan, cuti, perlindungan. Contohnya bantuan hukum, dan selanjutnya ada pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua. Contohnya jaminan kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, dan lain-lain. Selain PNS tadi, ada juga hak P3K, yaitu pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, untuk dasar hukumnya, meliputi gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, ini dia ada kewajiban ASN. Jadi ASN itu berkewajiban antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Dan yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang. Lalu, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya ada menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
setelah kewajiban, ASN juga harus memiliki kode etik dan kode perilaku, antara lain melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu selanjutnya ada sistem merit. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi yang harus digarisbawahi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politiknya, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Manfaatnya apa teman-teman? Yang pertama, bagi organisasi. Sistem merit ini itu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Selanjutnya dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Lalu, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selanjutnya, bagi pegawai, sistem merit ini bermanfaat, yaitu antara lain menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang ketiga, mengetahui monitoring, penilaian, dan pengembangan karir, seperti misalnya pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Nah, dalam sistem merit, ada kelembagaan yang menjalankan dan mengatur pengelolaan ASN. Yang pertama, itu Komisi ASN. Jadi Komisi ASN ini memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Dan yang kedua tentu Kemenpan RB dengan memberikan bimbingan dan pertimbangan pada proses pendidikan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, untuk mekanisme pengelolaan ASN sendiri, itu dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mulai dari pasal 55. Jadi pengelolaan ASN itu mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, selanjutnya pangkat dan jabatan, lalu diteruskan dengan pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin, dan perlindungan. Pada tahap penyusunan dan penetapan kebutuhan, itu setiap instansi pemerintahan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jangka waktu 5 tahun dan rinciannya dibuat per tahun. Yang kedua itu pada tahap pengadaan ASN, yaitu mulai dari merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Lalu setiap WNI memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Dan penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS ini itu dalam 3 tahap. Dalam mekanisme pengelolaan ASN selanjutnya yaitu pangkat dan jabatan yang dinilai yaitu
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengembangan karir. Jadi pengembangan karir itu antara lain kualifikasi, kompetensi. Kompetensi itu baik dari segi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Terus ada juga penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas. Nah, pada integritas ini yang dinilai antara lain kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada moralitas. Moralitas ini berkaitan dengan penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Lanjut, ada pola karir. Pola karir ini itu harus terintegrasi secara nasional dan disusun berdasarkan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Setelahnya ada promosi. Promosi itu dilihat berdasarkan kompetensi pegawai, kualifikasinya, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS. Nah, ini ada juga mutasi. Mutasi itu bisa dari satu instansi, bisa dari antar instansi pusat, bisa dari satu instansi daerah, bisa juga antar instansi daerah, terus antar instansi pusat dan daerah, dan perwakilan NKRI di luar negeri. Selanjutnya ada penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS ini berdasarkan objektivitas pembinaan PNS dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Lalu disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS untuk dijadikan persyaratan. Pada tahap penggajian dan tunjangan, yaitu yang dilihat yang pertama ada gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan yang bisa diperoleh seorang ASN antara lain tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Lalu selanjutnya ada disiplin. Disiplin ini berkaitan dengan tata tertib dan hukuman disiplin. Lalu selanjutnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Antara lain meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai usia batas pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani. Jadi teman-teman ASN nggak usah khawatir, ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan kriteria-kriteria ini. Selanjutnya ada pelindungan. Pelindungan itu kita mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Setelah berbicara tentang PNS, lanjut kita berbicara tentang manajemen P3K, yaitu antara lain penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sebenarnya P3K dan PNS itu hampir sama ya teman-teman, cuma bedanya di jaminan hari tua. Jadi kurang lebih sama, dimulai dari penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh peraturan presiden dan dianalisis oleh analis jabatan dan analis beban kerja, lalu dituangkan dalam keputusan menteri. Selanjutnya pada tahap pengadaan P3K, mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Selanjutnya P3K dinilai kinerjanya berdasarkan objektivitas prestasi kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat, dan yang dicapai dan perilaku oleh P3K. Dan mereka dinilai itu secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Gaji dan tunjangan merupakan salah satu manajemen dari P3K.
P3K bisa juga mengembangkan kompetensinya itu dari pemerintah itu memberikan kesempatan dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Nah, ini teman-teman P3K juga suatu saat nanti dapat penghargaan antara lain tanda kehormatan, lalu kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, lalu kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Untuk disiplin, sama ya teman-temannya, P3K juga berkaitan dengan tata tertib dan hukuman disiplin. Untuk pemutusan perjanjian kerja dengan hormat, itu teman-teman P3K harus memperhatikan jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani. Jadi itu teman-teman P3K bisa diberhentikan dengan hormat atau pemutusan perjanjian kerja dengan hormat. Nah, pemutusan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan tidak hormat antara lain karena penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Lalu menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi kita nggak boleh ya teman-teman ya menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ASN ini itu memiliki wadah organisasi yaitu Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia dengan tujuan yang pertama menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, lalu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya antara lain memberikan pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, lalu menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Nah, seandainya pegawai ASN itu bersengketa, itu harus diselesaikan melalui upaya administratif. Jadi keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan. Terus selanjutnya upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Ketentuan lebih lanjutnya itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan tentang materi manajemen ASN kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.